belajar, paling tidak nanti di bulan April itu semua data sudah masuk ke data satu sehat dan akan ditarik oleh masing-masing asuransi, dan mereka sedang menyiapkan sebuah standar untuk verifikasi klaim yang dibuat dengan algoritma sistem untuk kasus-kasus tertentu atau bisa jadi seluruh kasus atau kasus mayoritas ya ini. Nah, nomor 3 nih. Nah, peran AI nanti akan masuk di sini, Prof. Mbak Tuti ya, di sini. Jadi bisa jadi nanti yang memverifikasi itu sudah bukan orang lagi, tetapi yang memverifikasi itu sudah alat atau robot. Yang pasti tadi sesuai dengan PMK yang sudah dimasukkan oleh teman-teman BPJS atau teman-teman Kementerian Kesehatan. Ya, ini ya di sini. Ini sudah sedang proses dimulai. Nanti sekitar di bulan April, insya Allah kalau misalnya sudah terintegrasi semua, mungkin bisa dilakukan proses verifikasi menggunakan robot dari sisi BPJS ataupun asuransi swasta. Nah, ini pegangan kita, Mbak Tutik, yang nanti mungkin teman-teman di IT bisa masuk di sana, dan teman-teman di rumah sakit juga mungkin akan mempersiapkan. Jadi menyamakan persepsi dari asuransi dengan kita menyediakan panduan praktek klinis berdasarkan algoritma tertentu yang sudah kita cari dan kita masukkan ke sistem, sehingga ketika dokter melayani pasien itu berdasarkan algoritma tersebut atau panduan praktek klinik tersebut, seperti itu. Nah, ini informasi dari saya, Mbak. Silahkan. Sorry, saya mati komputernya barusan deh. Ini sebenarnya saya banyak pertanyaan, cuman nggak enak nanyanya. Ini biar teman-teman nanya dulu deh. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Tapi aku punya banyak pertanyaan nih sebenarnya. Siap, Prof. Ini yang lain nggak ada yang nanya? Belum? Aku nanya dulu ya bentar. Ini jadi nggak enak, saya jadi pengen nanya banget ini. Soalnya kayaknya Bu Nila, mantan Kemenkes, kayaknya belum tahu hal kayak ginian gitu. Saya boleh tahu dong, kondisi di lapangannya nih ya. Apakah dari kampus-kampus, fakultas kedokteran sebagainya sudah fokus ke arah sini belum sih? Apakah ya sudah Eh, masuk belum? Sebenarnya kalau untuk teman-teman di kedokteran, kalau saya lihat loh, Prof, dari Ya. materi mereka, terutama teman-teman di manajemen rumah sakit yang S2, itu sudah menyentuh ranah-ranah yang seperti ini. Jadi berbasis AI, berdasarkan stormografi Oh, dan lain oke. sebagainya itu sudah gitu. Oh, Itu masuknya ke manajemen rumah sakit ya? ya karena kan kalau terkait dengan klaim dan lain-lain itu kan ke manajer rumah sakit, dan kalau misalnya terjadi kasus hukum, Prof, untuk Ya. audit medis pasti kan melibatkan direktur sehingga mereka perlu tameng untuk Oh, melakukan alah. observasi data itu, Prof. Gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di S1, kita belum melihat materi ke sana ya, karena memang informatika medis ini baru populer di 2015. Nah, untuk S2 informatika medis ini sementara yang saya tahu hanya di UI, Universitas Islam Indonesia, yang di lainnya belum tahu Belum untuk ada. S2-nya. Oh, Nah, pantas. belum ada. Oke. Kalau saya Pantesan. dulu itu belajar, iya iya Prof, kita dulu belajar diajari dosennya pun terbatas saat itu di 2015. Jadi yang diajarkan dosennya di 2015 itu baru bisa kami implementasikan di 2022. Seperti itu, Prof. 15 ke 27 tahun ya? Buset. Iya, karena memang saat itu belum siap. Kami hanya dapat gambaran nanti akan ada proses integrasi data dan lain sebagainya. Tetapi saat itu memang belum bisa menyambungkan. Yang pertama infrastrukturnya belum ada, rumah sakit juga belum ada kebutuhan ke arah sana. Karena kan Hmm. data medis ini terintegrasi berdasarkan PMK nomor 24 tahun 2022. Sebelumnya belum pernah ada. Wah, Gitu. udah mainnya peraturan menteri ya? Iya, memang untuk integrasi ini PMK, Prof. Jadi sekarang data kesehatan nasional itu sudah ada metadatanya dan seluruh rumah sakit wajib ikut metadata itu. Itu. Metadata tuh maksudnya ini ya, kayak Metadata template gitu eh, atau gimana? metadata bentar ya, Profnya. Mungkin saya share dulu ya, Prof ya. Ini kalau sekedar ngomong kalau nggak ada yang dilihat susah ini, Prof. Maaf, Prof. Nah, kalau metadata itu sebenarnya kumpulan terminologi medisnya. Kalau kita menyebutnya seperti itu. Bentar saya cek. Nah, ini KMK, bentar, standar, ini standar. Nah, ini data-data medis itu sekarang distandarkan seperti ini, Prof. Nah, ini yang harus ada apa saja. Nah, ini data-datanya. Oh, oke oke. Nah, Ini data-data lebih ke arah pemeriksaan apa database sih saja? ya. Ini bukan ke arah AI, ini mah database ini mah ya. Ya database. Nah, yang
karena kan kalau kita mau main AI berarti kan harus ada data yang bisa diambil, Prof. Ya, Nah, ya, ya, ya. ini mendasari untuk nanti ke depannya proses menggunakan data AI dan lain-lain bisa di sini gitu. Nah, ini denyut jantung data dan lain-lain. Oh, Ini sampai kayak proses. ginian toh. Ya iya dong, iya Prof. Ini seluruh data, Prof. Seluruh data kesehatan itu nanti akan masuk ke sini, gitu. Nah, untuk saat ini di kesehatan itu ini metadatanya nanti ada juga kita menyebutnya untuk standar integrasi, Prof. Integrasi kita itu sekarang menggunakan namanya Playbook Satu Sehat. Nanti Prof Ono bisa lihat di sini. Nah, ini integrasinya. Nah, ini standar yang digunakan untuk mengkoneksikan data. Jadi kalau Prof Ono pakai smartwatch dan lain Hmm. sebagainya, itu untuk integrasinya kedepannya akan mudah. Kenapa? Karena dari kementerian mengambil standar yang sama yang dipakai untuk integrasi dengan alat-alat termasuk jam digital dan lain sebagainya itu sama, Prof. Gitu. Oh Nah, makanya gitu. tadi kenapa kok kita sekarang bisa integrasi dengan alat radiologi ya? Karena integrasinya standarnya sudah sama, tidak seperti dulu. Seperti itu. Nah, itu yang dipakai ini adalah Fire HL7. Kalau dulu belum bisa, tapi kalau sekarang sudah bisa karena Iya, memang HL7 ya. setiap alat baru sekarang sudah ada integrasi untuk ini. Seperti itu, Prof. Woi. Ini saya nggak enak saya nanya melulu. Bu Tuti ada pertanyaan nggak? Saya nggak enak. Saya pengen nanya lagi sih banyak. Boleh, boleh deh, boleh. Kita gantian tanya ya, Prof. Mungkin Nah, teman-teman dari Teman-teman yang lain yang barangkali ada yang mau nanyain. Kalau nggak, Ono pertanyaannya kebanyakan. ini apa Pak Windy kalau ngadain seminar nasional kopi darat, Prof. Kopdar itu tuh yang join banyak banget, Prof. Iya, Dibanding kebayang, tiket kebayang, 5 juta kebayang. juga banyak yang mau. Iya, Pak Windy, nanti saya butuh Seminar emailnya. Saya kenalin ke Bu Nila sama ini ada. Enggak, dia lagi panas soalnya. iya. Sama siapa nih namanya ya? Bentar, bentar, bentar. Namanya Arya. Jadi dokter Arya, dokter dia lagi mau S2, mau spesialis. Cuman dia pengennya ke arah bioinformatics sih. Dan dia pengen ngembangin bioinformatics di UI sih sebetulnya. UI agak susah buat digerakin rupanya. Aku pengen nanya lagi dong, untuk Ya, data Prof. trainingnya gimana? Untuk data trainingnya, kan itu langsung koneksi dengan database, Prof. Iya. Ya, Oh, database maksudnya datanya punya kita sendiri atau yang bikin siapa apa gimana? ya. Kalau terkait dengan, bentar ya, Dok. Mungkin saya share ulang ya, saya share ulang. Ini kalau ini kan tergantung datanya rumah banyak. sakit ya, dia mau cari data training dari online dan lain sebagainya Nah, iya. terserah. Tapi sebenarnya pada dasarnya, walau ini saya bercerita sebelum adanya era AI. Ya. Jadi kalau di rumah sakit itu sebenarnya ada namanya kendali biaya, Prof. Jadi kalau di rumah sakit ada namanya manajer pelayanan pasien atau kita menyebutnya sebagai MPP. Itu dia selalu memantau pasien-pasien dengan biaya tinggi yang bisa jadi dibayar dengan BPJS dia akan dibayar murah. Walau misalnya biayanya ternyata 80 juta tapi BPJS bisa jadi hanya akan bayar 30 juta atau bisa jadi dengan biaya yang tinggi pasien tidak mampu bayar. Nah, makanya ada Hmm. yang namanya MPP. Nah, saat itu sebenarnya di sistem itu sudah disediakan yang namanya perkiraan biaya seperti ini, Prof. Jadi data training itu sebenarnya bisa diambil dari data di sistem, ya. Nah, ini masalahnya, ini saya pakai data uji coba ya. Iya, iya, Eh, iya, iya. Ketika saya pilih penyakit tertentu itu, Prof, ini dia akan langsung mendeteksi dengan pola penyakit yang sama. Itu akan menampilkan dua data. Yang pertama, data dengan biaya paling minimal dan data dengan biaya paling tinggi. Ini tidak pakai AI ya. Maksud saya nanti AI bisa saja ambil data dari sini gitu. Hmm. Dia akan menampilkan biaya paling tinggi sekian, paling rendah sekian. Nah, termasuk data yang dibayar oleh BPJS. Jadi di bawah ini ada data yang dibayar oleh BPJS. Seperti itu. Ini Nah, dia berapa lama ininya data trainingnya tuh kalau maksudnya ini kalau ini selama pakai Simera secara otomatis datanya akan masuk, Prof, gitu. si Nah, Meres ini satu rumah sakit atau beberapa rumah sakit ya? oh ini masing-masing rumah sakit, Prof. Oh, Kalau masing-masing ya? data rumah sakit kan nggak boleh keluar dari rumah sakit. Jadi mereka itu melihat pola karena kan kalau namanya penyakit itu kan dibayar BPJS dengan standar data yang sama. Tadi Hmm. basisnya adalah PMK. Hmm. Jadi data dari sistem ini bisa langsung seperti ini, Prof. Jadi bisa langsung dihubungkan dengan simulasinya Inasi Bigi atau
tarifnya BPJS, Hmm. dan nanti secara otomatis di sini ada perkiraan. Nah, ini perkiraan dari yang akan dibayar oleh asuransi tersebut. Nah, ini total biaya dari sisi rumah sakitnya. Nah, nanti kategori aman tidak amannya ada di sini. Nah, Itu ini aman tidak aman buat rumah sakit atau buat BPJS itu? buat rumah sakit, Oh, buat maksudnya rumah sakit. kalau Oke. tidak aman itu ini Prof, Takutnya ini ini ya. 3 juta yang bayar BPJS, sementara biaya kita sudah 6 juta, real Oh, costnya 6 juta, tapi alah. BPJS hanya akan membayar kita 3 juta, seperti itu Oh, Prof. itu tidak aman ya, betul. Ya tidak aman. Nah, Bikin bangkrut rumah sakit Iya. itu. iya, bikin enak. Nah, maksud saya nanti ke depannya database itu akan bisa dijadikan data training seperti ini. Nah, nanti Ini kalau database ini dimasukin ke Kemenkes nggak ya? eh, Atau internal rumah Kemenkes sakit? Kemenkes itu punya tarif sendiri, Prof. Namanya PMK. Di PMK-nya itu sudah ada standarnya mereka. Eh, Makanya tadi saya sampaikan ada namanya panduan praktek klinis. Ya, penyakit tertentu itu harus dilakukan tata laksana pelayanannya seperti ini. Itu sudah ada, Prof. enggak, maksud saya gini, yang dikirim ke Kemenkes tuh data apa sih sebetulnya? Kalau saat ini terkait dengan data integrasi rumah sakit itu seluruh data rekam medis pasien, Prof. Saat ini. Semua pasien, semua rumah sakit. Semua rumah sakit, semua rekam medisnya. Oh, Bahkan dia pakai obat apa, dia kena penyakit apa, dia beli obat di mana saja, asalkan dia ke apotek, hmm. itu sama apoteknya datanya bisa jadi dikirim ke Kementerian Kesehatan. Bisa jadi, kecuali memang dari pihak rumah sakitnya nggak bersedia mengirimkan, seperti itu. Berarti di Kemenkes harusnya ada data seluruh Indonesia ya? Ada. Dan ini yang tadi saya buka ini, Prof, ini adalah Hmm. datanya Kemenkes ini. Namanya Satu Sehat, ya. Oh, Satu yang satu Sehat. sehat tuh Kemenkes. Iya, miliknya Kemenkes, Prof. Jadi Oh, kalau oke. Prof Ono bisa buka aplikasi Satu Sehat di HP-nya, itu pasti sudah terintegrasi dengan datanya rumah sakit itu, Prof. Gitu. Enggak, ini ceritanya gini nih. Ini saya ngobrol kemarin itu bertiga ya. Sama Bu Nila sama Arya ini yang lagi mau S2. Dia mau spesialis sih. Dia tertarik sama bioinformatik sih. Nah, salah satu yang isu kalau dari sisi kementerian ya, dia kan harus ngelihat strategi satu republik ya. Kira-kira nanti dia akan ngubungin antara data kesehatan sama data ekonomi, data pendidikan apa segala macam. Nanti dia bisa ngelihat hubungannya antara kesehatan sama ekonomi sama pendidikan segala macam. Nah, dia harus bikin kebijakan sih sebetulnya supaya sehat. Apanya yang harus diutak-atik nih? Pendidikannya kayak ekonominya kayak apanya gitu. Jadi lebih ke arah sana sih mikirnya kita kemarin tuh. Kalau dari sisi datanya itu sudah ada semua, Prof. Tinggal diolah saja itu. Ya, moga-moga di Nah, Kemenkes ada orangnya ya. ya. Kalau mau boleh saya share ya, Prof. Ini saya Ya. share ulang. Kalau data di kami itu terkait dengan data-data pelaporan itu, nah kami ini laporan internal eksternal rumah sakit kami Ya. itu termasuk kami data 10 besar penyakit dan lain-lain pun ada di sini. Ini contohnya. Kami bisa menganalisa 10 besar penyakit berdasarkan poli, berdasarkan cara bayarnya dan lain-lain itu dari sini dan bisa langsung digenerate jadi grafik juga, Prof. Ini masing-masing daerah sama nggak sih, beda kan Eh penyakitnya? Eh, bisa jadi berbeda. Nanti kan kita kan bisa cari data berdasarkan ini kabupaten, kecamatan, kelurahan, Prof. Hmm. Gitu. Makanya kalau secara data kan ada. Nanti silahkan bisa ditarik oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Nah, dashboard-dashboardnya juga sudah kami sediakan di sini. Nah, ini dashboardnya. Dashboard berdasarkan pendidikan, Ini berdasarkan ini yang open demografi. source ini ya? Ini yang open source itu bukan? Open source, Prof. Nanti bisa langsung Wah, aku di-download dan perlu bisa. tektokan nih, saya harus kenalin nih, biar pada Ya, panas. Ini Prof, soalnya SIM RS ini kalau dihargai bisa sampai 8 miliar, Prof. Kalau rumah sakit suruh beli itu kasihan itu. Iya. Nah, ini GitHub kita, Oh, Prof. ditaruh di GitHub tuh. Iya, karena kan open source, Prof. Iya, keren banget nih, Kalau dahsyat. kalau kalau lisensi, Waduh, ya, dahsyat banget ini. kalau Satu lisensi di visi sama Prof. ya, Ono gratis. eh, Ya. kalau lisensi di Hanja ini pakainya APL, Prof. Jadi Aladin Public Lisensi di kita. Hah. Seluruh pengembangan hasil dari Simeres Kanja tidak boleh dikomersilkan. Artinya harus kembali menjadi aplikasi yang Nah, gratis juga. Seperti itu, Prof. itu Yaski ORID itu apa tuh? Iya, Yaski ORD, Yaski itu yayasan kami. Jadi kan kami bukan PT. Iya. Jadi lebih kepada sosial. Nah, ini Wah, ini alat-alat harus kami. didukung banget nih. Ini, Prof. Nah, ini. Tadi Eh, dorong ini. iya. Ini Sebenarnya wajib nih kalau tadi hukumnya nih.
Kalau tadi ditanya bisa sampai keuangan dan lain sebagainya, loh di sistem kita itu sudah rumah sakit itu sudah 90% nggak pakai kertas sama sekali ketika menggunakan Kanja karena sampai ke penggajian, sampai keuangan semuanya sudah ada di sistem. Oh, semua lini ini toh. Wis, Semua lini sampai ke dahsyat. CSSD, sampai ke kesehatan lingkungannya pun bisa nyambung, Prof. Ini ada sekitar 1.100-an menu, Prof. Nah, ini belum masuk semua loh, karena pengembangan kita baru di jalan di 60%. Kita sedang kejar di 100%-nya, karena pengembangan itu memang banyak. Saat ini belum selesai, Prof. Ini kita sudah kembangkan dari 2010 gitu. Di Waduh, 25 tahun ini baru selesai 60%-nya. Masya Allah. buset. Jadi 15 tahun ya, 15 tahun baru 25 selesai. tahun. Baru 60%, Prof. Makanya ini sistem yang sebenarnya sudah lumayan matang, tapi belum matang sekali karena kebutuhan kita masih sangat banyak gitu. Ya udah. Jadi Ini bentar, ini yang lain kalau ada yang pengen nanya silahkan, aku nggak enak nih monopoli. Yang lain ada ini yang mau ditanyakan? Mbak Yuliana, Pak Triadi, monggo. Ada pertanyaan ke Pak Windy. Ini dahsyat banget nih sebenarnya. Pak Windy, komunitasnya ada berapa sih yang ini tukang Prof, ngoprek segala macamnya itu? eh saya share aja, Prof. Kan kalau kita hanya sekedar ngomong kan bohong. Nah, ini forum kita, Prof. Ini untuk rumah sakit ini, Prof. Rumah sakit itu di kita ada sekitar 2.000 rumah sakit. Nah, Jadi harusnya 60-70% rumah sakit di Indonesia itu sudah pakai kita, Prof. ya, Sudah pakai Kanja. Nah, tiap hari itu seperti ini, Prof. Ini kalau nggak dibuka, satu hari bisa 1.000 chatan. Nah, Mas. diskusinya bisa apa saja. Ini untuk FKTL. Kalau FKTP beda lagi. oke. Nah, kalau FKTP ini. Nah, ini tiap hari begini, Prof. Jadi tiap hari ngobrol masalah teknis, jaringan dan lain sebagainya. Orang IT rumah sakit itu super. Jadi semuanya dipelajari dari setting alat radiologi, setting koneksi dengan alat laborat sampai belajar jadi admin sampai belajar jadi blue team itu dipelajari semua, Prof. Jadi kalau teman-teman IT keluar dari rumah sakit itu begitu kerja itu kayak nyari kerjaan itu gampang karena semuanya sudah dipelajari di rumah sakit. Iya. Nah, ini komunitas kita, Prof. Wes. Oke. Eh, sorry ini nanya nanya agak politik dikit. Itu menterinya tahu nggak sih? Sebenarnya kalau dari sisi pengembangan harusnya sudah paham dan sudah tahu. Cuma memang Simeros Kanja ini kan memang non profit, jadi mungkin agak susahnya di sana, Prof. Sementara dari sisi Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah punya produk namanya Simeros Ghost Oh, gitu. ada sendiri. Ada sendiri, kalau nggak salah diperkenalkan dari 2015 atau 2000 berapa saya lupa. Tapi Siemens Ganja sudah ada dari dulu gitu. Iya. Walaupun kami memang karena dulu belum ada standar dari Kemenkes, jadi kami mengembangkan data sistem itu berdasarkan komunitas pengguna saja. Jadi Iya. memang tujuan awal dulu memang untuk integrasi sistem. Dan saat itu sudah kita uji coba di 2 rumah sakit, satu RSUD Cipayung, satu RSUD Kramat Jati. RSUD Kramat Jati, RSUD lupa saya, ya 2 RSUD. Nah, itu ketika pasiennya kita rujuk, dokter yang dituju itu dia bisa langsung lihat riwayat Hmm. seluruh pasiennya yang dari RS sebelumnya, Prof. Itu sudah kita lakukan di 2019. Tapi di 2022 kita stop karena posisinya Kementerian Kesehatan sudah mengembangkan Satu Sehat. Jadi kita ngikut Satu Sehatnya Kemenkes. Seperti itu, Prof. Eh, Bagus bisa integrasi dari rumah sakit riwayat sebelumnya tuh kayak gitu Ya, ya. saat ini sudah mulai, terutama pasien BPJS itu di kami FKTL itu bisa melihat riwayat pakai integrasi namanya iCare. Jadi dari FKTP itu bisa ditarik diagnosanya apa gitu. Kan kenapa itu perlu? Karena contohnya gini, orang dengan penyakit dia bilang suka mah dan dikasih obat mah nggak pernah sembuh. Bisa jadi yang bermasalah bukan mahnya, tapi psikisnya. oh, Karena penyakit-penyakit kejiwaan itu yang diserang salah satunya adalah lambung. Nah, kami di rumah sakit ketika dokternya pengen lihat itu, dia bisa mencurigai dari penyakit-penyakit yang ada di sana. Dan saat ini sudah sudah mulai ke integrasi itu, seperti itu. ini pertanyaan bukan teknis ya. Supaya bisa lebih terbang lagi, apa yang perlu dibantu? Apa ya? Teleponnya banyak. Kalau kami, Prof, di Simeres Kanja ini,
sebenarnya asalkan politik tidak bermain, kami bisa berkembang gitu Oh, ya. oke. Contohnya gini, beberapa RSUD pengguna Kanja itu dia sudah menggunakan Simeres Kanja ini sudah sangat nyaman. Tiba-tiba ada bupati yang memaksakan untuk menggunakan sistem tertentu. Ya, karena kan Oh, namanya aplikasi itu kan berbayar tuh mahal, Prof. Bisa iya, 8 miliar, 10 iya. miliar, terserah Setorannya gede algoritma itu. jual berapa. Iya. Nah, ini yang jadi masalah itu di situ. Akhirnya beberapa IT ya merasa sakit hati karena sudah integrasi ke semua, akhirnya kembali ngulangi dari awal ngajarin user dan lain-lain. Akhirnya beberapa IT yang sadar, terutama di RSUD itu, mereka mencoba mengajukan MOU ke kami, MOU ke Simeres Kanjaya. Jadi mereka buat tim IT rumah sakit itu membuat MOU itu di klausalnya, karena Hmm, di kami itu ada namanya MOU hak guna pakai, di klausalnya itu dipasang untuk melindungi mereka. Jadi di pasal paling bawah, kalau misalnya belum 5 tahun sudah ganti sistem, maka rumah sakit dikenai penalti berapa ratus juta atau berapa miliar. Itu disetting sama IT-nya sendiri. Kenapa? ya nggak Karena apa. kalau nggak kayak gitu, gonta-ganti sistem, ya Wah, ini kasihan parah. mereka. Emang ya, Gitu. bener. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya sudah migrasi sistem, migrasinya lebih baik nggak apa-apa. Tapi kalau sudah proses migrasi ke sistem lain, nah migrasi yang sistem itu tidak sebaik kami, nah itu jadi masalah, Prof. Iya. Gitu. Nggak, Artinya ini masa yang ada di kepala saya itu masalahnya gini nih. Ini buatan dalam negeri, TKDN-nya tinggi banget. Jadi harus dibantu banget sih sebetulnya. Makanya aku butuh emailnya deh ntar ya. Ya, siap, Prof. Nomor HP juga saya kasih kok, Prof, kalau mau, Prof. Saya nggak terlalu pakai HP sih. Ono makanya email. Udah ini teman-teman yang lain deh. Ada pertanyaan nggak? Nggak enak nih. Ono nanya melulu. ya Pak Vicky Kanza Media ya, yahoo.com. Oke, sip. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oh, ini ada pengguna Kanja juga kok, Prof. Ini ada Rumah Sakit Bayangkara Lumajang ini, Prof. Walah. wah Oke, oke, ini oke. Panji Iya. Pak Panji Kalau yang lain juga pengen ikut nanti. Jadi yang ada di kepala saya sekarang kira-kira gini. Ini jujur saya harus diterbangin sih. Harus Hmm. dinaikin ke atas. Karena ini buatan dalam negeri, komunitasnya oke gitu ya. Jadi harus dinaikin ke atas nih. Yang ada di kepala saya mungkin saya akan coba kontak Bu Nila, terus juga Arya segala macam. Mudah-mudahan nanti mulai dari situlah pelan-pelan gitu. Hmm. Tapi ini dahsyat banget sih. Wah, ada yang menikmati. Ya udah. sih. keren ya Prof ya, ilmunya udah tingkat dewa sih kalau menurut saya ini terkait Iya. Karena karena tiap hari di situ, Prof. Kalau enggak ya enggak paham juga. Enggak, tapi Kita amat terbaik. aku kagetnya kenapa Bu Nila kemarin komplain ya. Kalau tahu gini kan dia kan menteri. Coba gimana sih? ya harusnya Mau gue ledekin soalnya. alhamdulillah. Kalau jauh ini kendala di lapangan Pak Windy kalau berkaitan sama pemerintah ada nggak sih gesekan apa gitu maksudnya yang ternyata eh, pernah diperkarakan atau apa ada nggak kayak gitu pernah kejadian nggak kalau kayak gitu? Untuk saat ini belum ada, karena kan memang dari Kementerian Kesehatan itu kan mengakomodir kan, dia tidak bisa membela salah satu sistem, mau sistem dia produksi sendiri seperti si Merescos atau sistem swasta yang berbayar pun kan dia tidak bisa mendukung salah satunya, ya dibiarkan organik atau dibiarkan apa adanya seperti itu. Yang jadi masalah itu yaitu di rumah sakitnya, RSUD itu kasihan dia. Sudah dana dari pemerintah ini baru dipotong habis-habisan, terus dari kepala daerah yang memaksakan pakai sistem baru, wah itu Iya, ngerinya kan di kebayang. situ tuh. Kecuali dari menterinya eksplisit nulis harus punya TKDN sekian persen. Sebenarnya Prof itu di Komdiginya itu sudah ada, kalau nggak Hmm, salah peraturan yang menyatakan bahwa namanya sistem rumah sakit itu harus berbasis open source itu sudah ada, udah. Nah, sudah itu ada itu Prof. Cuma cuma yang jadi masalah itu ya namanya Pemda, namanya Bupati ya seperti itulah Prof. ini ada pertanyaan dari Mas Pak Ray Suarez. Ini dari Timor Leste loh ini Ray. Saya kenal soalnya. Ada nggak kelemahan dari sistem ini segi keamanan data pasiennya gimana? Itu ada 2 pertanyaan, Pak Widiarto. Iya.
Ini yang makanya saya bilang tadi orang IT rumah sakit itu disuruh belajar semua. Nah, kalau di rumah sakit itu Prof, IT itu punya standar Prof yang mungkin di atas IT rata-rata Prof. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit itu mereka sudah memetakan ada yang namanya manajemen resiko Prof. Nah, ini modul di kita bisa di-download nih di link download si Kanja tadi. Nah, di kita itu sudah menerapkan manajemen risiko keamanan cyber. Ya, ini sudah kita berikan panduan-panduannya, termasuk model pola-pola serangannya seperti apa. Nah, ini sudah kita anu semua nih. Tuh, Oke. ya. Nih. Ini di kita ada semua, Bro. Sampai kita bisa ngamati nih. Kalau dibilang keamanannya gimana ya, semua sistem nggak ada yang aman, tetapi memang kami sudah berusaha. Kalau dari kami sudah menyediakan protokolnya atau alat bantunya, termasuk untuk Blue Team-nya kami sudah sediakan, teman-teman bisa belajar Wazoo, sistem lock-nya seperti apa, kami sudah ajarkan itu. Tetapi Buset. ya namanya kebobolan bisa jadi namanya orang ya pasti ada celahnya juga. Tapi dari sisi sistemnya sudah kami ini, Prof. Nah, ini Pakai wasuh termasuk juga. sebenarnya penyebab gagalnya apapun di kami sudah ada asesmennya Prof, termasuk nih contohnya bentar, ada nggak ya, saya lupa namanya apa. Nah, di kami pun dari 2013 pun sudah selalu mengevaluasi, jadi kami bikin sistem itu bukan sekedar permintaan dibuat, enggak, kami evidence based, jadi termasuk evaluasinya ada. Di tahun 2013 itu kami sudah evaluasi sistem itu bisa berjalan di OS yang apa, ternyata dari sini itu kenyataannya seperti ini. Jadi saat itu sistemnya yang kami jalankan uji coba di rumah sakit itu kami menggunakan Raspberry Pi, saat itu Raspberry Pi 2 Prof dengan RAM kalau nggak salah 1 giga saat itu. Gila. Dibandingkan dengan OS Windows dengan RAM 3 giga. Ternyata dari evidence base yang kami dapat, ternyata dengan menggunakan Raspberry Pi yang RAM 2 giga itu ternyata lebih tahan. Nah, ini hasilnya Prof. Penggunaan program aplikasi HMS lebih mengalami sedikit resiko terjadi error ketika digunakan pada OS berbasis Windows yang terpasang pada personal komputer OS yang terpasang pada personal komputer dibanding OS Ubuntu Mate yang terpasang pada Raspberry Pi 2. Jadi kami saat itu sudah riset sampai seperti ini, Prof. Wih, keren. Ya. Jadiin jurnal, udah ada Iya. jurnalnya belum? Kalau kami itu untuk kebutuhan kami sendiri, Prof. Sayangnya seperti itu. Enggak, Kalau bagi dosen Dan ini kita bantu bikin jurnalnya dah. Biar sampai kami itu bikin ini, Prof. Ini penelitian teman-teman kita di RSUD Lumajang nih. Sampai kami itu bikin sistem berbasis IoT ini untuk mengukur ini apa namanya bak kontrol keluaran. Nah, ini dikerjakan oleh Mas Wijaya ini. Nah, air kami itu kayak limbah. gini. Cuma memang ini nggak dipublikasikan karena kan kami orang industri gitu. ya nggak apa-apa. Kita jadiin paper jurnal biar keren aja gitu. Siap, Prof. Nanti kita kolaborasi. Iya, bener. Ini keren banget nih. Ini teman-teman yang lain kalau mau interaksi boleh loh. Terus ada, oh tadi kelemahan sistem udah ya ini ya. Ya udah. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain barangkali. Sistem ini hanya akan dikembangkan secara internal untuk pihak Anda atau mungkin bisa dikembangkan untuk pihak lain. Pak Windy, ini ada pertanyaan dari Pak Suarez. Kalau untuk source-nya tadi itu sudah tersedia di GitHub. Cuma yang harus diperhatikan adalah lisensi Simeres Kanja ini pakai Aladdin Public Lisensi yang mewajibkan semua hasil turunan atau pengembangannya itu wajib kembali menjadi aplikasi yang free atau gratis juga. Intinya seperti itu. Tapi kalau mau dikembangkan terserah. Karena di forum kami juga banyak teman-teman rumah sakit mengembangkan, source-nya ada yang di-keep, disimpan mereka sendiri, ada yang di-share ke kami untuk dimasukkan ke repo utama Simeres Kanja, seperti itu. Itu, jadi bisa ya Pak Rey. Bisa. Ini pasar internasional dia Timor Leste soalnya. Dulu di Kementerian Kesehatannya ada mahasiswa saya dulu, lupa saya namanya. Di mana di Timor Leste? Di Timor Leste, Oh, lulusan Tikes Surya Global. Dulu sempat nawarin, "Pak, bisa nggak bantu kami di Timor Leste?" Waduh, jauh banget ke sana. Kalau harus 1 bulan, 2 bulan, nggak mampu kita, gitu. Dulu enggak. ada. Ya udah, Anabella Rey. Marquez kalau nggak salah namanya. Coba nanti dicek di kementeriannya, ada namanya Anabella Marquez nggak? Itu lulusan Tikes Surya Global. Oh, Dulu tuh. sering berdiskusi masalah sistem. Tuh, udah tuh Pak Rey itu udah dikasih kontak tuh Pak Rey. Kalau ini teman lama saya sih Pak Rey ini, curang dia. Oke, ada lagi. Ini saya lagi panas sih sebenarnya saya. Lagi pengen kenalin biar lebih seru.
Oh ya, Pak Windy ada pertanyaan lagi nih. Saya tadi terlintas. Itu kalau untuk apa terkait AI ini untuk data pribadi pasien kan itu kan sangat rahasia ya. Maksudnya itu kan data rahasia rumah sakit. Nah, Mm-mm. kalau misalkan ke depannya AI ini berjalan ya, kita nggak tahu di rumah sakit yang sudah terimplementasi di luar sana, itu ada nggak kebocoran-kebocoran yang dikeluarkan dari AI? Ini kan ngambilnya kan dari internet. Terus nanti dia Ah. akan nangkep ke sistem kita, sistem SIM RS ini juga nggak? Maksudnya kan dia nanti akan bisa aja mengeluarkan juga kan dari informasi yang ada di rumah sakit jadi keluar gitu. Ada nggak Kalau kemungkinan kayak gitu? kalau database di rumah sakit, sepemahaman saya loh, bagi para pengguna Kanja memang kita tidak izinkan mereka untuk di-share online, artinya tidak menggunakan IP publik. Harusnya tidak kena scraping kecuali memang dari keinginan manajemen dia di-online kan bisa jadi kena, tetapi harusnya enggak. Ya, karena memang dari kami memang kalau misalnya di protokol kami kalau memang harus akses dari luar pun saran dari kami menggunakan VPN gitu koneksinya. Seperti itu, Mbak. Satu sehat itu gimana tuh Pak? Kan Kalau satu set itu kan data yang kami kirim ke Kemenkes, jadi tanggung jawabnya bukan di kami rumah sakit, tapi itu langsung Di ke divisi Kemenkes. Kemenkes. berarti Seandainya dia bocor gitu. bisa aja kok bocor dari Kemenkes ya bisa jadi ya Iya, karena bisa jadi. Mm. Mbak Windy, ini aku lagi mikir ini ya, mikir ngaco lah kira-kira. Supaya orang-orang bisa bantu ngembangin AI-nya, bisa nggak dikasih sampel training data? Tapi semua yang sifatnya data pribadi di masking. Kalau terkait data itu, kalau saya itu kan hanya pengembang Prof. Artinya saya hanya mengembangkan fitur yang dibutuhkan rumah sakit itu apa. Oke. Tetapi kalau terkait dengan data itu harus ke rumah sakit terkait Prof. Kalau untuk Oh, masalah oke data. oke oke oke. Itu, iya. Iya, berarti iya. Pak Windy juga nggak megang data rumah sakit ya. Dia nggak pegang data rumah sakit. Ya, ya logikanya benar sih. Itu kan ya udah berarti harus ya kalau pilihan lain lagi adalah nego ke rumah sakitnya ada yang mau Iya. ngelepasin tapi data pribadinya dibuang atau Iya. di masking. Soalnya kalau nggak kita kan sebagai ini ngomong jujur dulu ya, data yang ada di Kaggle, data yang ada di internet itu mungkin tidak cocok dengan Indonesia. Karena di sana makannya burger, di sini makannya nasi. Jadi mungkin penyakitnya menjadi beda. Nah, mungkin algoritma yang dibutuhkan buat AI-nya juga mungkin beda gitu karakternya. Makanya perlu dikembangin AI lokal itu perlu dikembangin dengan dataset lokal gitu sebenarnya. Itu yang ada di kepala saya sih. Cuman data pribadinya harus diselamatin dulu, harus dibuangin dulu gitu di data trainingnya gitu. Ya udah ini Pak Windy nggak bisa ya, jadi harus ya ntar mudah-mudahan dapat kontak sama rumah sakit mana yang mau ngelepasin datanya atau sama tadi satu sehat ya. Oke, gitu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ini sudah jam 3.15. Sudah waktunya sudah mau habis ini. Oke. Ada lagi teman-teman untuk pertanyaan terakhir? Mungkin Pak Dedi, Bu Yuliana. Bu Yuliana dari mana, Bu? Sedang online? Ini menikmati perbincangan. Kalau saya sudah bukan menikmati lagi, saya udah gatel, Getar. Sudah benar. udah nggak tahan ini. Langsung pengen gerak. Udah gitu diketahui sama Ray lagi dasar lu. Tuh, minta izin, minta rekamannya. Ini saya tadi ngehang komputernya, jadi saya dapetnya cuma setengah nih diskusinya. Mudah-mudahan dari Ono Center punya rekaman fullnya ya. Nanti akan dikirim via email. Oh, ya udah. Aku minta dong. Iya, Pak. Siap. Ini Nanti menarik. oke, sip. Waktu habis kalinya ya. Pak Windy terima kasih, Bu Tuti terima kasih, teman-teman semua terima kasih banyak. Ini kayaknya waktunya sudah habis. Saya harus kembalikan kepada teman-teman di Ono Center nih. Silakan. Pak Windy, thank you berat. Ntar kita kontak-kontakan ya. Biar Republik ini tambah ceria lah hidupnya. Nanti kalau ke Jakarta, Kawin, Amin. oh nanti kita ke rumah Prof. Ono. Emang Pak Windy lokasinya di mana sih sebenarnya dia? Pak Windy di mana sih?
Kayak kalau rumah Jogja, Prof, cuma posisinya ini baru keliling Sumatera. Ini sudah 2 Oh, minggu belum pulang. oh 2 minggu ya nggak apa-apa, yang penting halal. Ya udah. Amin. Oke, thank you Pak Windy. Bu Mutia, Ono Center silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada para pembicara, Bapak Ono, Bapak Windiarto, dan Ibu Tuti atas kesempatan, waktu, serta ilmu yang dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Semoga diskusi mengenai integritas AI di rumah sakit dapat memberikan wawasan baru bagi kemajuan layanan kesehatan kita. Selanjutnya untuk sertifikat dan rekodan hari ini akan dikirim ke email yang telah didaftarkan ya.